Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita melakukan pemupukan terhadap tanaman buah agar tanaman tersebut rajin berbuah dan selalu berbuah lebat. Ini merupakan salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ini oleh sahabat. Punya pohon durian, punya pohon alpukat, punya pohon kelengkeng, punya pohon rambutan, macam-macam punya tanaman tetapi tidak mau berbuah. Nah, salah satu tips agar tanaman itu berbuah adalah dengan memberikan pemupukan yang baik dan benar. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar formula pemupukan yang sudah kami coba di kebun kami dan insya Allah berhasil. Dan formula pemupukan ini menurut saya istimewa sekali dan harus dipelajari karena yang pertama, pemupukan ini akan menggunakan pupuk-pupuk yang gampang didapatkan di sekitar kita di toko pupuk ataupun kita beli online, dan saya sengaja memilihkan jenis-jenis pupuk yang relatif lebih murah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemupukan ini juga fleksibel, artinya dia akan mengkombinasikan antara pupuk sintetis yang sebenarnya aman untuk tanaman dan kita juga akan mengkombinasi dengan pupuk-pupuk organik yang bisa kita buat sendiri. Nah, saya harap sahabat menonton video ini sampai selesai karena akan sangat bermanfaat dan aplikatif untuk semua tanaman. Jadi mudah-mudahan nanti sahabat tidak akan bingung lagi kalau ingin membuahkan tanaman yang ada di sekitar rumahnya. Saksikan sampai selesai ya. Sahabat, sebelum kita langsung praktek cara memupuk tanaman buah, saya ingin mengingatkan sekali lagi. Sebenarnya kita sudah membuatkan video kemarin ya tentang bagaimana cara tips agar tanaman itu berbuah dan tidak rontok. Ada sekitar 6 atau 7 tips. Sahabat harus menonton di video itu ya. Nah, di tips itu kan ada dua sebenarnya yang menurut saya penting sekali untuk sahabat kuasai, yaitu adalah tips pemangkasan agar tanamannya rajin berbuah, dan yang kedua adalah tips pemupukan. Video untuk pemangkasan kita sudah buatkan videonya, pemangkasan tanaman buah yang aplikatif untuk semua tanaman buah apa saja. Sahabat harus menonton, nanti linknya ada di deskripsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar cara yang menurut saya ideal memupuk tanaman buah yang ada di sekitar rumah kita. Adapun formula pemupukan ini, saya pikir ini nanti perlu kita ketahui karena ini bisa kita berikan pada tanaman buah apa saja. Misalnya durian, alpukat, kelengkeng, jambu, jeruk, ataupun tanaman-tanaman buah yang lainnya. Nah sahabat, kita langsung saja praktek ya sahabat ya. Kalau kita berbicara tentang pemupukan yang baik dan benar, maka sebenarnya kita, kalau kami pribadi sih biasanya membagi pemupukan itu menjadi 2 tahap. Yaitu pertama adalah pemupukan dasar ketika kita mau menanam, dan yang kedua adalah pemupukan susulan. Untuk pemupukan dasar biasanya kan kita membuat lubang tanam dulu nih. Kalau misalnya kita menanam di lahan seperti ini. Adapun besarnya lubang tanam itu bervariasi tergantung dari tingkat kesuburan dari tanah tempat kita menanam. Kalau tempat menanam kita ini subur, mungkin cukup sekitar 60 x 60 x 60 cm lubang tanamnya. Tetapi kalau misalnya tanahnya ini padat, tanahnya kurang subur, lubang tanam itu saya anjurkan lebih besar ya, sekitar 1 x 1 x 1 meter. Nah, lubang tanam ini biasanya kita biarkan sekitar 1 bulan agar dia terkena sinar matahari, agar bibit-bibit penyakit, bibit-bibit jamur yang bisa merusak tanaman nantinya mati. Nah, kemudian apa yang kita lakukan sebagai pemupukan dasar? Kita memberikan pupuk organik, ya misalnya pupuk kompos ataupun pupuk kandang sahabat. Jumlahnya itu bisa sekitar 1 goni, jadi sekitar 30 sampai 50 kilo. Dan pupuk dasar yang lainnya kita berikan adalah TSP. TSP-nya ini sekitar 100 gram saja cukup. 1 cup aqua mineral ini kurang lebih sekitar 200 gram sahabat ya. Jadi kalau kita butuh 100 gram, sekitar setengah. Nah, jadi kita campurkan TSP dan pupuk kandang tadi. Kemudian kita berikan juga kapur dolomit sebagai pupuk dasar sahabat ya. Jumlah kapur dolomit untuk pemupukan dasar itu berkisar antara 3 sampai 5 kilo sahabat. Nah, ini kita campurkan, bisa juga kita campurkan dengan tanah-tanah tempat kita menggali tadi untuk membuat lubang tanam. Kemudian kita biarkan antara 1 bulan lah kurang lebih. Nah, setelah 1 bulan, maka lubang tanam yang sudah kita berikan pupuk dasar tadi akan siap untuk ditanami. Nah, ini juga akan, semoga penjelasan ini juga akan menjawab bagaimana sih cara penyiapan lahan ketika kita menanam tanaman buah ya. Kemarin kan sudah banyak yang bertanya. Nah, setelah 1 bulan, bibit yang sudah kita siapkan kita tanam. Itu adalah pemupukan pertama, pemupukan dasar. Nah, pemupukan yang kedua adalah pemupukan susulan sahabat.
Kapan kita memberikan pemupukan susulan? Pemupukan susulan itu biasanya sih kita bisa berikan antara 3 atau 4 bulan setelah tanaman ditanam. Ya, setelah ditanam, pemupukan pertama susulan itu antara 3 atau 4 bulan, tergantung kondisi tanaman. Apa yang kita kasih, formulanya banyak sekali sahabat. Sahabat mungkin kalau melihat di video YouTube itu banyak sekali para sahabat. Saya bukan mengatakan itu salah ya, karena saya yakin semuanya itu mungkin pernah dilakukan dan sesuai pengalaman dia bagus. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips pemupukan susulan yang sudah kita kerjakan di sini, dan hasilnya sahabat bisa lihat, mudah-mudahan tanaman buahnya rajin berbuah, buahnya besar-besar, bagus-bagus dan tidak rontok. Jadi pemupukan susulan pertama setelah 3 bulan ditanam, kita biasa menggunakan pupuk NPK seimbang 16-16-16. Boleh menggunakan NPK Mutiara yang biru seperti ini, ataupun menggunakan NPK Posca yang agak kemerah-merahan itu, pupuk NPK yang subsidi, tapi itu kan memang agak sulit ditemui pada saat ini ya. Tetapi inilah dia. Jumlahnya cukup sekitar 100 gram saja sahabat. Sahabat, kalau sahabat misalnya menonton video Pak Saiful Anwar SP ya, beliau kalau saya nggak salah memberikan ini sekitar 200. Sah-sah saja karena 1 cup air mineral ini sekitar 200. Tapi kita di sini memang biasanya menggunakan pupuk kimia itu lebih sedikit karena kita mengkombinasi dengan pupuk organik. Nah, apa saja pupuk organiknya nanti kita akan akan jelaskan. Tetapi intinya pemupukan susulan pertama pada usia tanaman 3 bulan kita memberikan NPK seimbang sebanyak 100 gram. Ya, nanti cara pengaplikasiannya akan saya tunjukkan. Kemudian pemupukan susulan kedua kita masih memberikan, pemupukan susulan kedua kita masih tetap memberikan NPK lagi sahabat, dengan dosis yang sama, yaitu sekitar 100 gram. Kapan kita berikan pemupukan susulannya? Pemupukan susulan itu setiap 2 bulan nanti dari pemupukan sebelumnya. Ya, jadi tanam 3 bulan kemudian kita kasih pupuk susulan pertama, pupuk susulan kedua 2 bulan setelahnya, pupuk susulan berikutnya setiap 2 bulan nantinya. Jumlahnya tetap 100 gram NPK seimbang. Nah, pada pemupukan susulan yang ketiga ya, kita menggunakan TSP dan KCL ya. Nah, TSP-nya ini sekitar 100 gram juga, sekitar setengah cup air mineral, sedangkan TSP-nya ini cukup sekitar 1/4 saja, sekitar 50 ya sahabat ya. Nah, jadi ini kita berikan pemupukan susulan yang ketiga. Tetapi selain kita memberikan TSP dan KCL ini, kita juga akan memberikan pupuk organik atau kompos atau pupuk kandang yang sudah jadi pupuk yang sudah kering, yang sudah kita fermentasi, ini sebanyak sekitar 5-10 kilo. Ya, jadi pada pemupukan susulan yang ketiga kita memberikan TSP sekitar 100 gram, KCL sekitar 50 gram, dan pupuk organik baik pupuk kompos ataupun pupuk kandang yang sudah difermentasi sekitar 5-10 kilo. Nah, ini adalah pemupukan susulan yang ketiga. Pemupukan susulan yang keempat kita kembali lagi kepada NPK ya. Yang kelima balik lagi NPK dengan dosis yang sama. Yang keenam nanti balik lagi TSP dan KCL dengan pupuk organik yang sudah kita siapkan. Nah, saya pikir itu terus nanti kita ulang-ulang per 2 bulan. Nah sahabat, setelah nanti tanaman ini berusia 1 tahun, ya setelah berusia 1 tahun, maka dosis pemberian pupuk sintetis maupun yang organik tadi kita tingkatkan antara 50-100%. Kalau tadinya kita memberikan sekitar 100 gram, setengah cup air mineral, setelah nanti 1 tahun, setiap 2 bulan nanti ini kita bisa naikkan menjadi 200 gram atau 1 cup air mineral. Ya, jadi sahabat mudah-mudahan sudah paham ya. Sedangkan pupuk organiknya, pupuk kandangnya yang tadinya 5-10 kilo bisa 15-20 kilo. Ya, enggak apa-apa. Nah, selain pupuk sintetis yang sudah kita berikan per 2 bulan tadi sebagai pupuk susulan, kita juga memberikan kapur dolomit setiap 6 bulan sahabat. Nah, kapur dolomit ini penting sekali nanti untuk membuat pH media tanam, pH tanah itu tetap netral. Yang pertama, kemudian yang kedua, dia akan mencukupi kebutuhan magnesium dan kalsium sehingga tanaman buahnya nanti tidak rontok kalau berbuah. Dosisnya ini sekitar 5-10 kilo per 6 bulan sahabat. Nah, jadi selain pupuk susulan tadi yang kita berikan per 2 bulan,
kita memberikan kapur dolomit setiap 6 bulan sekali sahabat ya. Dosisnya sekitar 5 kilo. Kemudian pemupukan tambahan yang biasa kita berikan itu adalah kita juga memberikan pupuk organik padat yang dari saya sudah pernah membuatkan videonya, campuran antara kotoran hewan, daun bambu kering, kemudian daun-daunan kering, ada juga sekam, ada juga kemarin tetelan kayu ya, pupuk organik padat andalan yang biasanya kita berikan pada tanaman buah apa saja, anggur, tanaman jambu seperti ini, tanaman alpukat dan yang lain-lain, kita juga berikan sekitar 6 bulan sekali sebagai tambahan sahabat. Jumlahnya itu sekitar 1 timba. 1 timba hitam itu sekitar 5 liter, jadi sekitar 5 kiloan lah. Nah itu adalah pemupukan tambahan selain pemupukan yang kita berikan. Saya pikir sahabat, kalau ini kita rutin berikan kepada tanaman-tanaman kita, tanaman apa saja, misalnya durian, misalnya alpukat, misalnya jambu, jeruk, kelengkeng, atau tanaman-tanaman apa saja yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan tanaman-tanaman itu akan tumbuh subur, tumbuh sehat, dan berbuah yang rajin. Mudah-mudahan penjelasan tentang pemupukan ini akan membuat para sahabat tidak bingung lagi bagaimana tips dan cara memupuk yang baik dan benar, mengkombinasikan pupuk kimia dan pupuk organik yang sudah kita buat. Nah, saya pikir itu saja sahabat yang bisa saya jelaskan. Mungkin pada edisi cara membuat tanaman berbuah dan tidak rontok ini, kita berarti sudah membuat 3 video ya. Yang pertama tips kemarin agar berbuah dan tidak rontok, yang kedua tips pemangkasan, dan yang ketiga tips pemupukan. Dan terakhir nanti kita akan belajar bagaimana cara menanggulangi hama tanaman ya. Nah, menanggulangi hama tanaman itu baik hama-hama serangga, hama ulat, dan hama-hama jamur. Nanti kita akan sama-sama belajar baik secara kimia dengan obat-obat sintetis, insektisida yang kimia, ataupun kita menggunakan yang organik yang bisa kita buat sendiri. Nanti akan saya buatkan videonya, semoga saja nanti bermanfaat. Saya pikir sahabat itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Di akhir video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara aplikasikan ya pupuk ini. Nah, saya aplikasikan ini misalnya NPK yang seperti ini ya. Caranya sebenarnya cukup sederhana sahabat. Yaitu kita membuat lubang di sekitar tajuk ya. Sekitar 50 cm dari batang utama. Jangan langsung di sini kita berikan ya. Sekitar di sini kita buat lubang. Kita buat lubang sekitar 10 sampai 20 cm. Amri bisa dilihat ini. Ya, seperti ini kita buat keliling. Nanti ini kita tabur seperti ini. Setelah itu nanti kita timbun ya. Nah, ini cara pemupukannya. Nah, ini sebenarnya harusnya kita buat keliling seperti ini, tapi ini saya pikir sahabat sudah mengerti caranya ya. Kalaupun nanti kita menggunakan TSP dan KCL ya sama. Kita campurkan, kita buat lubang, baru kita masukkan. Kalau pemberian pupuk organiknya ya, pupuk organik padatnya, kita bisa langsung saja pada tanaman. Nah, seperti ini. Jadi sahabat bisa lihat tanaman-tanaman di sini kan rata-rata dia menggunung ya. Ini memang saya sengaja agar memang tanamannya menjadi lebih sehat karena tidak terlalu tergenang air, dan ini akibat karena kita sering menambahkan pupuk organik padat ataupun kompos ataupun pupuk kandang di sekitar tanaman. Sahabat, mungkin itu saja. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video kali ini. Dan sahabat, kalau memang merasa ada manfaat yang bisa diambil, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tadi papa ke kebun ngambil jambu kristal. Abang tahu apa istimewanya jambu kristal nih? Gak ada bijinya, Pak. Ya, gak ada bijinya. Itu bijinya sedikit sekali. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, wah. Macam. Keras sekali. Udah tunggu aja apa? Ada apa lagi? Wah, lihat tuh, Bang. Hampir gak ada bijinya nih. Tuh nih, sahabat. Dan satu lagi yang membuat dia istimewa adalah renyahnya itu. Nih, kamu coba nih. Bismillah.